pertimbangan akhirnya memutuskan untuk menikah, sempat ada trauma nggak mas saat itu untuk menikah sampai akhirnya memutuskan mantap ini? Kalau trauma sih mungkin ada ya, tapi nggak terlalu yang berlarut lah, karena saya mikir usia makin bertambah, hidup harus tetap berjalan, nggak perlu yang didramatisir terlalu juga. Kebetulan sudah bertemu sama orang yang bisa saling paham, kita komunikasi itu bagus. Dan saya nggak ada alasan saya menunda gitu. Dan beliau pun menurut saya udah bukan orang yang tidak bisa diajak berumah tangga, karena kita sama-sama membicarakan itu bukan keputusan sepihak. Kita obrolin sama dia benar-benar mulai dari persiapan jenjang akan ke depannya seperti apa, terus rencana-rencana kecil yang kita akan wujudkan nanti di dalam rumah tangga itu kita sudah susun. Jadi nggak usah menunda lagi. Trauma sih mungkin bukan trauma kali ya, kan agak ragu gitu. Awalnya agak ragu apakah gue bisa secepat ini berumah tangga lagi, atau terus gimana nanti khalayak ramai menilainya tentang gue gitu. Kan itu sempat dipikir, cuman ya kalau mau mikirin omongan mereka kan gak ada habisnya. Gue yang menjalani, gue yang yang akan berumah tangga, ya cukup kalau kesah nanti akan ke depan itu cukup gue dan istri aja yang tahu. Tapi akhirnya yakin dengan pilihan mas apa yang sekarang? Harus yakin karena kita ada gimana ya, sebelum kita menentukan komitmen kita menikah ya, kita harus punya hubungan yang bukan sekedar hubungan pacaran. Enggak, gue maunya ayo kita berumah tangga yang baik. Saya punya pengalaman gagal dalam rumah tangga, kita ceritakan ini pengalaman saya. Kamu pun mungkin dalam hubungan pernah punya trauma atau gagal, kita saksikan apa yang kamu membuat kamu gak mau hal yang terjadi lagi, dan saya juga terjadi lagi gak mau. Kita diskusikan, akhirnya kita sepakat, dan sejauh ini itu terrealisasi dengan baik gitu. Kalau ada hal yang tidak suka, kita bicarain, dan cara menyampaikannya juga harus bukan karena gue nggak suka, lu kayak gini, enggak, ada caranya. Kita itu kita bikin, sampaikan sesuatu yang kamu tidak suka dari saya, tapi dengan caranya, dengan cara yang baik. Karena ada ketika kamu menyampaikan sesuatu yang nggak disuka dari saya dengan caramu salah, saya nggak terima dan saya tersinggung. Nah, begitu pun sebaliknya. Akhirnya itu membuat kita, oh ini kayaknya bisa diajak lebih lanjut. Soalnya komunikasi penting ya, dalam rumah tangga komunikasi penting menurut saya. Kalau misalnya komunikasi nggak nyampe, itu akan terjadi salah paham. Akhirnya dia punya pemikiran sendiri yang belum tentu pemikirannya itu sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, itu harus diomongin. Nah, itu membuat gue akhirnya yakin ini orang bisa diajak berlaku. Mas Angga mungkin bisa diceritakan sosok calonnya ini seperti apa? Apakah dari entertain atau datang dari bukan dari entertain, entrepreneur. Dia punya bisnis. Kebetulan kita ada bisnis bersama. Setelah kemarin perkenalan kita menjalin bisnis bersama, setelah menjalin bisnis bersama timbullah mungkin rasa-rasa, kan biasa seperti itu. Dan dia menurut saya orangnya itu open minded, tidak kuno. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat dia nggak suka, dia bicara. Tapi cara bicaranya itu saya suka gitu. Dia ajak ngobrol baik, dia jaga sekali supaya tidak tersinggung. Akhirnya saya berpikir, dia bisa seperti itu, saya juga harus. Jadi ketika saya tidak suka dari dia, saya sampaikan. Sudah kenal berapa lama? Hah? Sudah kenal berapa lama? 4 bulan. 4 bulan kenal, akhirnya kita memutuskan untuk udahlah jangan lama-lama. Ya paham lah ya, untuk menghindari hal-hal kalau berdua kan udahlah, apalagi kita udah pernah berumah tangga gitu. Ya untuk menghindari itu akhirnya kita menikah. Dan kita tentuin tanggalnya. Sosoknya seperti apa? Udah pasti perempuan. Cantik nggak? Ya cantik. Istri ya kan? Cantik. Terus dari mana? Dari kalangan artis atau bukan? Bukan. Entrepreneur. Tinggalnya di mana? Di luar kota. Orang NTB. Kita bertemunya di mana? Di sosial media. Ya. Banyak yang bilang dia itu sosialita. Memang seperti apa sih? Sosialita itu
Kalau saya pribadi nggak paham ya, sosialita itu orang yang kumpul-kumpul dengan teman-teman perempuannya terus foto-foto dengan barang-barang branded itu sosialita, atau dia bersosialisasi dengan orang-orang lain terus dia abadikan momen-momen tersebut, kan itu juga bisa dibilang sosialita ya. Ya aku tahu sih dia punya teman